Shalom semuanya. Kembali dengan saya lagi, Linduram. Jangan bosan-bosan ya, lihat muka saya. Oke deh, kali ini kita mau bincang-bincang sedikit soal panik di tetangga sebelah. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke situ, kita enaknya doa dulu kali ya. Oke deh. Lord Jesus Christ, we ask you to be with us today. We ask you that you minister, melayani kami dan melayani mereka yang menyaksikan ini dalam nama Yesus, agar mereka dijamah oleh Roh Kudus, agar mereka dibukakan hati, dibukakan telinga, dan dibukakan matanya akan kebenaran Yesus Kristus. Dialah juru selamat, dialah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bersama kami. Terima kasih Yesus akan darah-Mu yang telah mengucur untuk kami. Terima kasih Bapak akan kesediaan Engkau memberikan kami berkah. Terima kasih semuanya dalam nama Yesus, dan sebelum ini saya juga akan meminta protection dari Bapak kita. Saya meminta Engkau untuk memberikan malaikat-malaikat hadir di sini untuk menjaga kami dalam perang badan maupun perang roh. Dalam nama Yesus saya berterima kasih. Makasih. Sorry telat. Ini saya lagi pakai PC, jadi mesti pakai headset begini. Oke deh, saya mau ngutip sedikit ya, mau ngutip sedikit tentang kepanikan di tetangga sebelah. Maksudnya apa nih di tetangga sebelah? Maksudnya di pihak-pihak kadrun ini, ya pihak-pihak si Ucim yang panik ya, sampai kiai-kiainya juga panik, bahkan kasih warning, kasih peringatan untuk umat-umatnya, Bapak Ibu jangan nonton ini, Bapak Ibu jangan lihat ini, Bapak Ibu hati-hati dengan kristenisasi. Bentar-bentar ujung-ujungnya kristenisasi. Tiang listrik kelihatannya seperti salib, dibilangnya kristenisasi. Oreo yang ada salibnya atau ada cross-nya, dibilangnya kristenisasi. Apa-apa dibilangnya kristenisasi. Ada ketakutan-ketakutan, bahkan bukan hanya ketakutan, tapi jadi panik. Paniknya itu panik yang seakan-akan mengada-ada, atau mungkin panik karena kejelekannya sudah kelihatan. Panik karena kebohongannya sudah terlihat. Panik karena apa ya? Kalau aku bilang kalau bahasa Inggrisnya sudah terkuak apa namanya topengnya begitu. Pernah ingat nggak Pak KC, Pak Muhammad KC itu membongkar tentang buku kuning yang isinya itu rukun-rukun Islam, rukun iman, bagaimana cara beribadah, bagaimana begini, bagaimana begitu, ya. Itu sebenarnya karangan dari orang Indonesia, ya. Pak Al-Bantani. Kenapa dibilang Pak Al-Bantani? Karena dia berasal dari Banten, yang notabene itu bukan Al-Quran, itu bukan wahyu Tuhan, tapi dianggap sebagai wahyu Tuhan. Padahal dia bukan Nabi, bukan Muhammad. Dia hanyalah seseorang yang menulis yang kiranya, wah ini mesti dibikin aturan-aturan gimana nih sembahyang, gimana nih apa sih istilahnya ikut-ikut Pancasila mungkin ya. Begitu. Ada 5 foundation, dia juga pakai 5 foundation. Selebih lanjut kita akan hadirkan narasumber kita, ya. Narasumber kita ini Pak KC yang
pernah menghebohkan buku kuning tersebut. Saya sendiri nggak punya ya, tapi saya pernah lihat orang tua saya pernah punya itu, meskipun mereka nggak ngerti. Ternyata setelah Pak Muhammad KC ini membongkar isinya, saya baru tahu apa itu isinya. Oke, sekarang kita hadirkan Pak KC ya. Shalom Pak KC. Udah kedengeran belum nih Pak? Kayaknya belum denger nih. Shalom Pak KC. Oke, sembari nunggu Pak KC siap-siap dengan mikrofonnya. Kita belum dengar nih Pak KC. Belum kedengeran. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Tadi Bapak udah dengar ya intro saya ya? Iya. Saya sudah mendengarkan dan menyimak. Silakan Pak. Kita lagi ngebahas kepanikan-kepanikan setelah Pak KC membongkar isi buku kuning tersebut. Sekarang kepanikannya udah makin jadi. Gitu. Kita lihat videonya Pak siapa itu? Bentar saya lihat ya. Pak Apolinaris Dermawan yang ditangkap massa. Itu Bapak udah lihat videonya bagaimana? Sudah ya. Itu sangat tidak manusiawi sekali. Benar. Sangat kalau saya bilang bukan hanya tidak manusiawi, saya ngebayangin ya kalau itu terjadi sama Bapak. Itu loh yang saya lihat waktu itu ya, saya lihat videonya. Saya sendiri nggak tega lihat videonya. Kalau saya juga tidak mengikuti Roh Kudus sudah kayak gitu. Karena Roh Kudus tuntun saya supaya pergi. Iya. Ya juga karena memang itu pengalaman saya pertama percaya Yesus seperti itu, karena belum punya pengalaman. Ya, go ahead Pak. Ada yang simak. Iya. Ini Telkomsel, kalau saya live biasanya suka hilang-hilang, putus nyambung nih. Saya tadi lancar-lancar. Iya, saya jelas. Iya, oke, kalau jelas. Karena begini, seburuk-buruk sembunyinya orang yang buang kotoran itu pasti bau juga. Maksud saya, ya yang salah dibenar-benarkan pun tetap akan tercium kesalahannya. Kebohongannya akan terbongkar. Ya, karena Tuhan tidak bisa mentolerir kebohongan merajalela. Makanya dimunculkanlah oleh Tuhan Muhammad KC yang dari kecil mempelajari kitab kuning. Muhammad KC menunjukkan kitab kuning bukan bangga dengan kitab kuning. Tapi maksudnya kalau bagi yang cerdas, ini loh kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi. Gitu. Benar. Dan di Al-Quran itu tidak ada Muhammad bin Abdullah. Itu juga kebohongan, mengada-ada. Arti suaranya putus tuh Pak. Terus memang nama Muhammad ada banyak, tapi Muhammad siapa tidak dijelaskan, silsilahnya anak siapa, keturunan dari mana, tidak dijelaskan di Al-Quran. Gitu. Karena simpang siur. Muhammad itu katanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kenapa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah? Adanya Muhammad. Iya kan? Kenapa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah?
Iya, kenapa ya? Berarti Rasul namanya Muhammad bin Abdullah itu hanya mengada-ngada dusta mereka saja. Gitu. Iya. Yang saya maksud mereka itu ya para ulama lah yang menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, kat, ya yang asli ini Muhammad KC, asli itu. Nah, itu dia. Kalau KC itu Muhammad kan KC kesaksian ketahuan nih. cerdas, Nah, jadi singkat iya. KC. Itu yang asli. Gitu. Tapi kalau orang lain menyebut saya sebagai Rasul terakhir pun saya tidak akan menolak, biarkan saja karena mereka yang menyebut, bukan saya yang mengaku gitu. Iya, benar, benar, benar Pak. Ya ini kehebohan saya juga sempat kaget. Wah, ternyata. Begitu. Karena ini perlu dibongkar. Benar, benar. Ya, jelas orangnya itu. Jelas orangnya. Dan membawa kebenaran. Sudah kelihatan. Artinya menunjukkan apa yang benar. Benar, Pak. Sekarang yang menjadi pusing orang Kedar itu karena saya menggiring opini publik, menggiring bahwa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Mereka cari pasti. Benar. Itu sudah pasti, mereka sibuk mencari dan itu kepanikan mereka. Benar. Tidak ada Muhammad bin Abdullah akan menjadikan penyelamat, tidak ada yang akan memberikan syafaat di Al-Quran, tidak ada ayatnya. Tidak ada, iya benar. Karena dia mati, dikubur di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, tidak bangkit lagi. Bagaimana mau memberikan syafaat? Nah, itu dia. Logika orang cerdas pasti berpikir, iya ya, membanggakan yang katanya. Sementara tertulis tidak ada. Ya. Aduh, ini sebenarnya ada pertanyaan nih. Oh, Pak KC-nya sinyalnya lagi nggak bagus, jadi dia tiba-tiba menghilang. Ya, dalam nama Yesus, saya tolak semua penghalang-penghalang yang memberitakan, yang menghalangi untuk pemberitaan ini dalam nama Yesus. Oke. Kepanikannya bukan cuma itu aja ya. Ini saya ada sahabat saya, Umar, mungkin dia bisa tahu kepanikan-kepanikan apa aja yang dia lihat di sekeliling dia. Shalom Umar, Husen Umar. Belum kedengeran ya suaranya ya? Belum kedengeran ya? Oke. Kepanikannya itu bukan hanya soal Pak KC membongkar, istilahnya membongkar kitab kuning. Mungkin buat mereka ya, kalau kitab kuning pembongkaran kitab kuning tersebut tidak berpengaruh kepada umat-umat Islam lainnya, umat-umat Kedar lainnya, mungkin mereka nggak akan panik ya. Tapi karena tetangga-tetangga mereka tiba-tiba jadi murtad, ya, anak mereka tiba-tiba murtad, istrinya murtad, atau suaminya murtad. Ini yang membuat kepanikan. Kepanikannya yang nggak masuk akal kalau saya bilang ya. Kemarin saya itu ada apa sih gambar-gambar ya. Bentar deh. Gambar-gambar yang aneh. Kalau menurut saya sih aneh ya. Ada yang ini kayaknya deh. Oh bukan ya. Kemarin saya lagi bentar ya. Bentar nih saya kuber-kuber dulu nih. Ada nih yang begini spanduk. Bentar coba. Saya save dulu ya. Jadi bisa saya tampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang saya buka ini pelan-pelan ya.
Saya buka ini fotonya, nanti saya Oke. Seperti hal ini saya mau share screen ya. Screen one. Nah, yang begini nih ya. Yang begini nih, ini yang saya tunjukin di sini ya. Kan ini nih, ini waktu HUT Indonesia ya. Ini kelihatan seperti cross, kelihatan seperti salib. Wah, mereka panik loh. Mereka panik, dibilangnya ini spanduk 17-an kristenisasi. Semua-muanya dibilang kristenisasi. Semua-muanya dibilang, nah itu dia. Nah, bisa kelihatan ya. Tuh, semuanya nih. Aneh kalau menurut saya aneh. Lihat nih. Nggak boleh berenang, karena kalau berenang nanti hamil. Ini dari mana ya, ilmiahnya nggak ada, saintifiknya itu nggak ada. Gitu. Balongku dibilangnya anti-Islam. Saintifiknya kagak ada. Itu cuma ketakutan aja. Oke, ini gambar 17-an kemarin. Dibilangnya kristenisasi. Telepon sekarang dibilangnya tidak alami, tidak islami. Saya udah bahas itu minggu lalu. Aneh. Nah, sekarang saya kembali lagi nih karena Pak Aceh udah hadir ya. Kita kembali lagi sama Pak Aceh. Saya tutup dulu di sini. Oke. Gimana saya Pak? Itu dia. Sekarang saya balik lagi ke Pak Aceh. Ya. Sorry tadi keputus ya Pak ya. Iya, betul. Sinyal dihilangkan ini. Dari mana ini, Telkomsel apa? Iya. Tadi sudah kita lihat ya kepanikan hanya gambar-gambar kepanikan ya. Mereka panik sekali karena tetangga-tetangganya jadi murtad. Iya, udah kelihatan. sudah kelihatan. Puji Tuhan, banyak tetangga kita yang murtad. Puji Tuhan, mereka karena Pak Aceh Puji ini, Tuhan, haleluya, merdeka. Merdeka, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, merdeka di dalam nama Yesus. Benar Pak, merdeka dari belenggu Arab. Amin. Karena saya membongkar penjajahannya mereka, menjajah dengan bahasa Arab, harus diarabkan, semua doa harus bahasa Arab. Nah, ternyata di Arab itu bukan menyembah Allah, mencium batu. Ya, ini yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi kalian ini ternyata dibodoh-bodohin oleh orang Arab. Bahasa mau diganti dengan bahasa Arab. Ya jelaslah, kita tidak terima sebagai anak bangsa. Kita membongkar ini dianggap melecehkan agama. Di mana melecehkannya? Saya sebagai bangsa Indonesia bertanggung jawab terhadap nusa dan bangsa dan bahasa. Jadi kalau bukan kita yang mempertahankan bahasa Indonesia, mau siapa lagi? Indonesia ini sedang diobok-obok dengan bahasa Arab nih. Ya, mesti sadar nih orang Indonesia. Kitab kuning bukan kitab Quran. Ya, mesti pada sadar. Kitab kuning ini karangan Syekh Nawawi, bukan firman Allah. Jangan mau dibohong-bohongin. Kalian ini sudah tertipu meleg-meleg dari bertahun-tahun. Ya, harusnya bersyukur saudara ketemu dengan Muhammad Kace nih. Muhammad Kace benar, bicara ini. Harusnya bersyukur. Ya, bersyukurlah saudara. Tidak boleh lagi ditipu. Saudara akan terlepas dari ancaman neraka jahanam. Amin. Gitu. Karena ikut Yesus akan diselamatkan. Tidak ikut Yesus, resiko tanggung sendiri. Haleluya. Haleluya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Oke, ada lagi. Silakan lanjut. Pertanyaan nih Pak. Ya. Selamat malam Pak Kace. Saya mau tanya tentang Islam. Dari buku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham.
Sepertinya ibadah haji dan masjid sudah ada sejak sebelum Muhammad menjadi nabi. Betulkah? Mohon penjelasan. Itu, Pak. Ya, saya mau menjelaskan bagaimana saya harus bercerita pengalaman yang belum saya alami. Ya, Muhammad saja sudah 1400 sekian. Bagaimana saya harus cerita ke sana? Saya tidak mau muluk-muluk menceritakan yang saya tidak tahu. Yang saya tahu, hajian itu yang jelas cium batu, itu hajian yang jelas yang saya bisa jelaskan. Ya, jangan menceritakan dongeng orang yang belum kita alami, yang tidak ada diada-adakan, biar menarik. Ya, saya tidak akan cerita ke arah sana. Sudah ada, walaupun mau sudah ada, mau belum ada, bodoh amat. Yang penting sekarang saya tidak mau ibadah nyembah batu dan cium batu, itu aja. Ya, ini yang saya ceritakan pengalaman saya. Jadi praktek haji itu hijrah, arti hijrah itu kunjungan, mengunjungi batu itu hajian, mengunjungi Hajar Aswad, batu hitam itu kunjungan ke sana, terus naik ke gunung itu kunjungan, mengunjungi bekas perangnya Muhammad dulu, perang Badar. Ya, naik ke Gua Hiro itu tempat sembunyinya Nabi Muhammad ketika perang Badar. Itu saja. Jadi saya tidak akan menceritakan, oh sebelum Muhammad lahir hajian sudah ada, nggak ada itu. Gitu. Mungkin bisa baca di buku sejarah Islam, tapi yang bukan dari orang ke arah sana. Iya. Yang saya alami saja lah sejak tahun 97. Ya. Waduh, benar-benar ini. Kayak gini Pak sinyalnya ya. Dihilang-hilangkan. Kayak gini ya Pak ya, kelihatannya bentar ya Pak ya. Ini Pak ya, Hajar Aswad ini ya. Kelihatan Pak? Adakah kedengaran? Kelihatan ini Pak gambarnya, seperti ini nah, ya. Ya, itu Hajar Aswad itu yang pertama, yang kedua rebutan, yang ketiga. Nah, masa masih maukah orang Indonesia dibodohin seperti itu? Itu ya, itu gambarnya sudah jelas. Dunia maya ini memberi kejelasan supaya orang tidak dibohongin lagi. Nah, itu mencium seperti ini nih dulu saya. Jadi itu yang bisa saya ceritakan. Kalau sebelum Muhammad lahir udah ada Ka'bah, saya walau alam saya tidak tahu. Ya, dan saya tidak akan menceritakannya karena saya tidak mau mengada-ngada dan tidak mau mengada-ngadakan dusta. Betul, Pak. Itu aja. Yang Bapak ceritakan hanya pengalaman. Kalau saya berdusta membohongi berapa ratus orang. Yang saya alami aja. Iya, benar. Itu yang saya alami. Nah, mungkin ke depannya masihkah orang Indonesia mau dibohongin seperti itu? Itu aja pertanyaannya. Ya. Ya, kalau cerdas segeralah berpikir murtad dari ajaran itu. Pak, Begitu. Bapak masih ingat kemarin kita ada diskusi soal seseorang yang juga murtad ya, ada kesaksiannya, tapi saya nggak tahu namanya. Itu sinyal gimana? Sinyalnya di bagus. Ibu Lin masih lancar? Bagus Pak. Ya bagus. Saya Bu Lin. Bagus Pak, masih bagus. Bu Lin. Bagus Pak. Apakah sinyal masih bagus? Bagus Pak, suara bagus. Yang gambar tadi. Gambar tadi bangkrut Islam dibongkar oleh dunia maya. Mau diangkat lagi gambar yang tadi? Mau diangkat lagi gambar yang tadi? Oh iya, bener Bang Kace. Oh iya mau. Kita angkat lagi gambar yang tadi ya. Iya. Nah itu.
Kesini Ya, saya bicara apa adanya. Nah, Ibu Lin, ya. tadi saya putus-putus, ini sinyalnya apa di situ juga sama? Enggak, Pak, di saya bagus. Wah, ini ketahuan nih ada kadrun nih di Telkomsel nih. Tahu saya lagi live. Iya, bagus Pak, di saya bagus. Nah, ini mesti dituntut ini Telkomsel nih, kurang ajar nih. Kita giniin aja Pak. Kita giniin aja Pak ya. Dalam nama Yesus, orang-orang Telkomsel yang sedang mengganggu acara ini, saya tolak kamu dalam nama Yesus. Saya rebuke kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aduh, makin lama makin kesini makin aneh. Ada pembalasan dari Roh Kudus. Haleluya. Pembalasannya ya, mereka dijamah. Sudah, biarkanlah yang lalu berlalu. Pembalasannya mereka dijamah oleh Roh Kudus. Nih, nah, itu yang 8 tuh, batu yang 8 no. Nah itu. Stop. Tadi. Naik lagi. Bentar ya. Saya naikin lagi. Pembalasannya murtad dia. Murtad nanti dibongkar lah. Iya, benar. Pembalasannya dia murtad dia nanti. Benar Pak. Pembalasannya adalah saya doakan murtad aja. Iya. Betul. Selamatkan dari api neraka. Saya doakan supaya mereka diselamatkan dari api neraka, diselamatkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus mereka dijamah oleh Roh Kudus. Kalau mereka kan suka nyumpahin kita ya. Biar mati lu, biar ini. Ya, urusan mati mah Tuhan yang atur, bukan Tuhan. Bukan dia yang ngatur, urusan mati mah Tuhan yang atur. Tenang aja. Ini nih yang saya mau bahas. Jangan melangkahi hak Tuhan Ini nih yang tenang aja, urusan mati urusan Tuhan. Betul Pak. Yang mau saya bahas tuh ya kemarin. Yang sabar. Hehe. Tunggu, saya buka videonya dulu nih. Saya buka videonya dulu ya. Nih, saya nggak akan kasih suaranya. Jadi nanti takut saya di copyright ya. Jadi saya cuma kasih gambarnya aja. Saya mau share gambarnya. Ini Buya siapa tadi? Saya lupa. Saya tuh nama-nama orang Indonesia udah lupa. Dia yang bilang ya kalau nggak suka dengan ajaran Islam ya murtad aja. Gitu loh. Dia sendiri udah bilang udah murtad aja, nggak apa-apa. Coba kita lihat. Harusnya putar tuh. Dikit-dikit. Bapak kenal nggak Pak? Kenal, itu orang Majalengka itu. Oh itu ya. Majalengka dia. Mungkin dulu temenan Bapak kali ya. Itu udah dibaptis sama saya itu anak-anaknya. Ini mungkin yang Bapak bilang, itu si Buya. Tunggu bentar Pak. Ini Oke. Ini yang mau saya bilang Pak. Ini nih yang mau saya perlihatkan sebenarnya. Nah, ini dia. Ini Bapak kenal orang ini ya? Salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datang. Iya, itu. Tapi tertuju kita menghadap Tuhan. Waktu saya lihat screen-nya aja, maksudnya saya belum dengerin, baru lihat depannya aja, saya pikir, loh ini Pak Haji nih. Kan saya pikir, wah ini Pak Haji. Pak Haji mau khotbah atau apa nih? Terus saya lihat
saya kan suka orangnya apa ya, lihat-lihat dulu sebelum saya dengerin, saya pelajari dulu istilahnya ruangannya, semuanya. Terus saya lihat ini ada mikrofonnya di sini. Menurut saya, wah ini ada yang setting gitu loh. Terus saya dengar, saya nggak tahu namanya dan saya tanya-tanya ke banyak orang, tidak ada yang tahu siapa namanya. Oh tadi ada yang bilang yang saya tunjukkan tadi namanya Buya Syakur. Gitu. Iya, Pak Syakur itu orang Majalengka. Itu orang Majalengka. Ya. Iya. Dia masih Islam kan Pak? Masih, cuma sudah anak-anaknya terima Yesus dia. Puji Tuhan, tuh dia. Anak-anaknya sudah dibaptis. Wow. Iya. Jadi dia hanya menjaga korup wibawa punya kiai, takutnya dia nggak kepake lagi. Gitu. Dia juga sebenarnya sudah menerima dia Yesus sebagai Tuhan. Gitu ya. Karena duit Pak ya. Orang Majalengka itu. Orang Majalengka. Jadi sebenarnya pelayanannya saya kan ke Majalengka, ke daerah Jatiwangi. Enggak, sebetulnya mereka berat dengan wibawa yang sudah disematkan oleh masyarakat. Jadi tidak mau melepaskan dari kekiaian. Gitu Pak ya. Begitu. Iya, mereka yang dipertahankan itu nama baik. Iya. Berarti seperti gitu. menolak kebenaran ya. Iya, tapi dia sih mengiyahkan gitu. Jadi tidak mau ekstrim dia. Ya tidak tahu kalau dia maunya sebagai gelandang, lempar sana, lempar sini. Bukan sebagai penggol, tapi sebagai gelandang. Bisa juga arahnya ke sana. Jadi gelandang menghalangi di sana, melempar ke sana, terus melempar-lempar terus gitu. Jadi dia kalau sepak bola itu seperti itu. Gitu. Saya udah lupa gimana main sepak bola Pak. Dulu kecil saya masih sepak bola. Ya. Jadi kepanikannya bukan hanya di saat Pak MKC membongkar kitab kuning ya. Tapi makin ke sini kayaknya makin panik, makin ke sini kayaknya mereka makin nggak tahu mesti apa. Silakan Pak. Halo Pak KC. Halo Pak KC. Makin berpikir mereka soalnya. Iya. Ya kita sebenarnya berterima kasih sekali. Ya, lama-lama kan benar juga apa yang dikatakan MKC. Pasti seperti itu. Justru lama-lama orang tersadar. Ya, tersadar dari mimpi. Mereka akan lama-lama akan bangun dari mimpinya. Loh, kok yang saya lakukan ini ternyata tidak benar. Ya. Pasti akan menyadari ke arah itu. Ya. Betul Pak, ya. Halo? Ya, dengar Pak. Masih putus-putus kah? Enggak. Bagus. Bagus Pak, bagus. Ya. Di sini bagus ya. Di sini terimanya bagus Pak. Jadi Bapak keep apa sih kalau bilang teruskan. Ya. Saya kadang normal, kadang putus nih. Ya. Di sininya bagus Pak. Di sininya bagus, ya. Jadi seperti itu. Bentar. Kemarin saya ada apa sih? Oh, nothing. Kemarin saya udah istilahnya sudah
memagari kok tiba-tiba hilang gitu loh. Penistaan. Nah, ini saya mau buka lagi nih Pak. Buka lagi video Bapak, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, boleh. Ya. Ini saya buka lagi video Bapak nih. Nih bentar. Saya Bulin. Dulu. Iya Pak. Kalau saya mau nambahkan ya. Sok atuh Pak. Ya Bulin, dengar nggak? Iya dengar. Itu Buya Syakur, itu ada gelar Buya, itu bukan main-main ya. Jadi seorang yang ada gelar Buya itu sangat dihormati ya. Mungkin Pak Kacil tahu ya. Iya. Jadi itu ilmunya tinggi, Bulin. Gak main-main, bukan ustadz-ustadz baru-baru mualaf yang baru. Jadi kalau Buya itu ilmunya sudah tinggi banget. Bulin dengar di salah satu segmen video kan, Buya Syakur juga ngomong waktu itu bicara dekat dengan Gus Dur kan, ada kan videonya dipotongan, mungkin nanti bisa di-play ulang. Jadi memang kiai yang sangat dihormati, ilmunya juga tinggi gitu. Ya kelihatannya dia juga bicaranya lebih sopan ya dibanding kiai-kiai yang cuma di masjid-masjid aja. Yahya Waloni gitu ya. Iya. Beda kelas Pak, beda kelas itu kan abal-abal istilahnya. Kalau Buya ini sangat dihormati, bahkan saya juga menghormati beliau lah. Karena kalau dengar khotbah beliau adem. Iya. Gitu. Enak dengernya. Enak, betul. Karena kita bisa belajar. Dan dia juga kayaknya membuka kemungkinan istilahnya kalau menurut mulut saya ya, apabila according yang saya tangkap, istilahnya membuka pilihan. Ya ente kalau mau percaya ya percaya, silakan. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, gitu ya. Ente kalau mau murtad ya silakan. Ente kalau mau pakai akal sehat ya silakan. Enggak ya nggak apa-apa. Gitu istilahnya. Seperti Pak KC bilang, dia tahu mengenai Buya Syakur. Gitu. Kalau sejak saya keluar dari Islam tahun 98, itu saya benar-benar melepas semuanya. Saya nggak mau tahu semuanya, istilahnya tutup kuping lah, udah nggak mau dengar-dengar yang lainnya lagi. Gitu loh. Ini baru-baru aja saya bisa connect, bisa terbuka lagi, bisa lihat-lihat lagi gimana sih sekarang kondisi bukan politik ya, istilahnya kondisi Indonesia di luar politik. Ternyata panas. Oke, seperti janji saya mau buka lagi ini video Pak KC waktu bersama Tanpa Ragi ya. Saya mau masuknya dari sini nih, waktu Pak KC. Nah, itu dia. Bentar. Nah, ini dia. Ini yang waktu kita dengerin dulu ya. Halo. Bentar nih. Oke. Terus ini kalau nggak salah yang bikin Syekh Nawawi ya? Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani, iya betul. Nah iya betul itu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, benar atau itu. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara Serang tahun 1230 Hijriah, tahun 1813 Masehi, meninggal di Mekah. Seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Betul. Dia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Dia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Karyanya tidak kurang dari 115, meliputi ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Oh, jadi dia bikin
fikih, bikin buku tauhid juga, bikin tasawuf juga, bikin tafsir juga, dan bikin hadis juga. Iya. Wow. Tahun 1813 lahirnya, Pak. Berarti ini 1200 tahun, 1300 tahun setelah Muhammad meninggal ya? Iya, benar. Buku ini baru ada 1300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, dan ini yang jadi pegangan umat muslim sekarang. Betul. Oke. Bisa dibilang juga kitab kuning ini adalah penuntunnya atau kitab sucinya yang menjadi penutup dong, Pak. Bukan berarti penutupnya kalau begini bukan Al-Quran dong. Iya, bukan. Jadi justru saya juga bisanya saya pindah dari ajaran itu karena saya bingung mana ini yang harus dipegang. Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran telah sempurna. Ada yang berbunyi ayat mengatakan seperti ini. Watamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Jadi kalau Al-Quran sudah sempurna, ngapain lagi harus ada kitab hadis dan fikih? Ini menurut saya, pendapat saya seperti itu. Gitu. Oke. Dan ini tidak. Nah, itu dia Pak yang mau saya angkat ya. Kalau sudah ada Quran, kenapa buku-buku ini mesti diangkat, mesti dipercayakan? Benar nggak Pak? Berarti Quran kan nggak sempurna, karena mesti didukung dengan buku-bukunya dari hadis, dari termasuk dari bukunya Pak Al-Bantani ini. Ya. Dan itu sendiri yang Bapak bilang yang membuat Bapak keluar dari ajaran tersebut. Ya Pak ya. Saya ngebayang ya berapa banyak orang-orang yang mulai berpikir setelah melihat video-video Bapak ini. Ini Bapak dilihat 422.000 orang, Pak. Ya. Di sini dilihat ya. 422.000 ya. Kebayang nggak kalau taruh deh separuhnya aja ya, separuhnya aja dari situ 200.000 orang aja yang tiba-tiba keluar dari rumah tetangga, masuk Islam. Iya, rumah tetangga Islam ya. Keluar dari situ menuju Kristus. Atau bertanya-tanya lah. Iya. Mungkin Bapak banyak yang menghubungi Bapak ya. Pak ini bagaimana? Pak ini bagaimana? Pak ini bagaimana? Iya. Karena saya juga bertanya-tanya. Oh, jadi ini tuh. Saya nonton mungkin beberapa kali untuk bener nggak sini, seperti ini, bener nggak ini seperti ini, gitu. Terus ada di video Bapak juga, video Bapak sendiri ya yang membuka juga yang pertama kali jadi heboh ya waktu itu. Iya. Puji Tuhan, tetangga mulai panik. Puji Tuhan, tetangga mulai panik. Puji Tuhan. Iya. Pak KC membuat panik, puji Tuhan mereka yang panik jadi berpikir, puji Tuhan mereka yang berpikir jadi menggunakan akal sehat, puji Tuhan mereka yang menggunakan akal sehat jadi bertanya, puji Tuhan mereka yang bertanya dijawab oleh Yesus. Itu luar biasa sekali Pak, luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini Bapak masih sering-sering nih, masih sering-sering membahas seperti ini dimanapun Bapak berada ya, karena Bapak akan banyak terima tawaran. Oh iya, untuk seperti nanti ini, saya live terus di Amerika. Iya. Ya, besok sudah ada orang yang meminta ke saya, bisa saya minta nomor Pak KC?
saya lihat dulu, saya pelajari dulu ini siapa orangnya, ini channelnya mana, ini apa gitu. Saya nggak mau sembarangan aja gitu loh Pak. Iya, nanti siapa tahu saya berkrim, dia butuh di mana saya live, dia monitor. Iya, makanya itu yang masih kita hati-hati. Pokoknya kalau masih di wilayah yang banyak kadrunnya ya. Kalau dengan kepolisian mah, karena kepolisi punya SOP, saya tidak takut. Yang takut itu kan orang yang nggak ngerti hukum. Nah, itu dia. Orang yang ngerti, yang bisa baca Arab saja, nggak ngerti Arabnya, itu yang bahaya. Nah, itu dia ya. Yang asal hajar-hajaran ya. Iya. Seperti ini dari saya keluarin lagi dari video tanpa raji. Saya merasa aman ya kalau menyiarkan ulang video tanpa raji karena saya sudah dapat izin dari tanpa raji untuk Bulin kalau mau siaran ulang atau hayu silakan saya buka, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nggak akan distract. Jadi kita coba kita lihat nih. Viral Pak di media ya, nanti Pak bisa dijelaskan Pak. Dijelaskan aja nanti. Jangan ya. Nah, itu dia. Nah, itulah mereka orang yang tidak mengerti hukum itu begitu. Hanya nafsu yang digedein, nggak punya otak, otaknya didengkul dia. Pak, bukannya otaknya itu di bawah perut, Pak. Ya, itu di bawah perut. Makanya yang dipikirkan apa yang ada di bawah perut aja. Tidak dipikirkan yang dari atas perut ke dada itu. Nggak dipikirkan hati nurani itu nggak ada. Mereka itu nggak punya hati. Ya, kalau mereka punya hati nggak begitu tindakannya. Iya. Terus kalau mereka punya hati nggak mungkin Muhammad KC menyampaikan kebenaran dicari-cari. Harusnya berpikir, oh iya ya gue salah, mestinya seperti itu. Kalau yang punya hati. Lah iya, karena orang nggak punya hati dicari-cari, oh ini merusak Islam. Sementara mereka tidak bisa hidup dari Islam. Apa sih yang mereka dapatkan dari Islam? Ya. Sorga tidak dijamin, masuk Islam memang ada ayatnya Quran menjamin umat Islam masuk sorga kan nggak ada. Nggak ada. Nah, mesti berpikir di situ. Orang Muhammad sendiri tidak dijamin masuk sorga. Ya. Jadi ngapain kita rendah hati ke pembunuh, pemimpin perang, bikin kacau. Indonesia aja mau dibikin kayak Israel, Palestina. Kan ngaco itu, ajaran itu. Ya, mau jadi seperti Syria, Pak. Ya, ajaran mau Syria berantakan, perang saudara. Ini juga kalau yang tidak berbahasa Arab, nggak diterima ibadahnya, itu kan ngaco. Nah, saya ini menyadarkan bangsa Indonesia yang sudah keliru, yang sudah tersesat, siang malam menanyakan jalan yang lurus. Saya tuntun ke jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Itu dibenarkan oleh Al-Quran, dibenarkan oleh hadis. Yang akan turun nanti hari kiamat itu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Sampean keliru diluruskan sama saya, marah sama saya, itu keliru sampean. Begitu. Ya, saya meluruskan, menyelamatkan saudara dari ancaman api neraka jahanam. Harusnya bersyukur ada Muhammad KC membongkar rahasia kitab kuning. Itu yang belum, bukan untuk Ibu Lin, yang lain maksud saya, yang lain. Begitu, yang belum hijrah, yang belum haji. Jadi hijrah sekarang mah haji dari Islam ke Kristen, itu haji namanya. Iya, ya. Begitu, hijrah kan, bukan dari Indonesia ke Arab, bukan. Yang dari Indonesia ke Arab mah itu mah sembah berhala, pemusyrikan namanya. Gitu.
Gitu, bahan bakar api neraka nantinya. Gitu. Silakan saudara berpikir mau jadi umpan neraka atau mau masuk surga, gitu aja. Surga hanya milik Yesus Kristus. Iya, benar Pak. Betul. Sebenarnya kita dong ya yang kita dong umat Kristen ini yang harusnya marah ya, karena mereka kan banyak sekali menghina Yesus ya. Tapi kita tuh antang-antang aja gitu loh. Kita istilahnya so what gitu loh, biasa aja. Tapi mereka disinggung sedikit itu ngamuk, disinggung sedikit marah-marah gitu. Kayaknya nggak bisa terima gitu loh Pak, nggak bisa terima. Betul. Kalau ajaran mereka tuh salah gitu. Iya. Itu karena yang disayangkan. Pengikut Yesus ini kan tahu diri. Artinya penghakiman itu bukan hak manusia, bukan hak kita. Jadi yang bisa menyalahkan dan membenarkan itu hanya hak prerogatif Tuhan Yesus, bukan hak kita. Makanya kita mah enjoy aja, dihina, dicaci, dimaki. Toh nanti dia sendiri yang akan menikmati nanti jadi umpannya api neraka, kan begitu. Kalau kita neraka, karena jalannya sudah lurus, masuk surga. Di dunia bahagia, mati masuk surga. Paling nikmat sebenarnya jadi mengikut Yesus Kristus itu. Jalannya lurus, gitu. Tidak jalan buntu, sekalipun berliku oleh mualaf center ya. Dicari-cari oleh mualaf center. Ya kalau mereka mengerti bahwa melanggar hak manusia itu tidak dibenarkan, ya mualaf center mestinya pada nyadar. Kenapa? Karena hak membunuh itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Jadi jangan mengambil pekerjaannya Tuhan. Hak mengambil nyawa itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Ya, siapa yang mengambil hak Tuhan, maka nanti Tuhan akan hukum mereka di dalam api neraka. Begitu. Katanya la haula wala quwata illa billahi aliyul adim. Tidak berdaya, tidak ada upaya. Kenapa orang lain mau dibunuh? Kenapa orang murtad diuber-uber mau dibunuh? Gitu. Apa alasannya? Apa hakmu ngatur-ngatur manusia lain? Gitu. Mualaf center ini mestinya nyadar. Gitu. Mereka itulah yang sering mengatakan iblis, tapi dia tidak mengenal iblis. Sering menyebut Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Nah, itulah akibatnya. Betul, Pak. Dirinya sendiri jadi iblis, tidak merasa. Betul, Pak. Begitu. Merasanya Tuhan aja, merasanya malaikat paling suci. Nggak ada malaikat pakai baju putih, egleng-egleng. Malaikat itu telanjang. Nggak ada pakai sorban. Begitu. Jadi mereka ngaku Habib karena sudah ditutup, tidak ada nabi selain Muhammad. Jadi kalau ada yang mengaku nabi selain Muhammad, wajib tidak dipercaya. Makanya orang Yaman pintar ngambil alih. Keturunan Habib, keturunan nabi itu namanya Habib. Habib itu adalah yang dikasihi Allah. Padahal intinya dia mengaku nabi. Cuman takut diponis tidak boleh dipercaya karena tidak ada nabi selain Muhammad bin Abdullah. Nah, maka mereka ngaku-ngaku Habib, kayak Habib Rizik, kayak Habib banyak Habib. Itu sebenarnya dia ngaku nabi, cuman takut tidak dipercaya oleh masyarakat kalau ngaku nabi. Seperti Ahmad Musadek itu ngaku nabi kan tidak boleh dipercaya. Ria Eden mengaku nabi tidak boleh dipercaya. Nah, takut seperti itu, maka bikinlah bangunan yaitu Habib. Begitu sebenarnya rahasianya. Jadi
antara Habib dengan Nabi itu makanya dilepelkan dengan sama, atau wali dilepelkannya sama dengan Nabi. Begitu. Kesini itu yang ada Habib, wali. Karena tidak boleh lagi yang ada yang mengaku Nabi. Kalau ada orang yang mengaku Nabi akan dibunuh oleh umatnya. Begitu. Karena Nabi terakhir katanya. Begitu. Sebenarnya Habib itu dirinya mengaku Nabi, mengaku paling benar. Gitu. Cuman sayang Habib Bahar jadi provokator. Habib Rizik jadi provokator. Ya. Cuma dibongkar oleh Muhammad KC. Mereka itu yang ingin mengarabkan Indonesia. Nah, sekarang orang Indonesia mesti bangkit nih. Lawan. Tidak boleh dibiarkan yang ingin menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Betul, Pak. Iya, betul, Bang. Betul, Bang. Itu. Jadi jangan mau dibodohin. Oleh Muhammad KC. Itu. Jangan mau dibohongin dengan bahasa Arab. Indonesia, kembalilah ke jati diri Indonesia. Bahasa Indonesia, tegakkan. Pancasila, tegakkan. Pancasila sakti. Betul, ya kan? Pakai kebaya Pancasila lagi. sakti. Ibu-ibu dianjurkan pakai kebaya lagi. Ya, jangan pakai penutup-penutup yang kayak orang Arab itu. Ya, ini saya mau menunjukkan, saya mau share screen, betul, ya, komen-komennya tetangga sebelah sebelum saya blok, ya. Iya. Nggak apa-apa, tetangga sebelah biar mendengarkan nih Muhammad KC berbicara kebenaran. Nggak apa-apa, selagi yang mau mendengarkan silahkan. Kita hormati, ya. Tapi kalau yang menghujat, udah di skip aja atau diblokir aja ya. Saya ini orang Indonesia yang berhak mempertahankan bahasa Indonesia, mempertahankan negara Indonesia yang sekarang diobok-obok dengan orang Arab. Ya, pokoknya Arab menjajah Indonesia patut dikembalikan ke Arab sama seperti. Oke. Ini nih Pak. Ya, biar pada nyadar nih. Ada di tempat Jangan saya mau orang Indonesia dibodoh-bodohin. Ada di tempat saya ini yang orang-orang tetangga ya, itu kasar sekali ngomongnya. Lihat deh. Baca nggak tuh? Iya. Sampai kids, oke. Emang keturunan kasar mereka. Jadi tidak ada lemah lembut. Masih kalah dengan budaya timur Indonesia. Ya. Lihat tuh. Dia orang yang keliru sebenarnya, kasihan. Orang yang nggak nyadar, dia sebetulnya lahir di Indonesia, orang Indonesia, cuman sok ke Arab-Araban. Itu yang suka kasar ngomongnya. Itu kasar sekali. Baru bisa baca huruf Arab gundul aja udah bangga bener dia. Padahal kagak ngerti dia. Ada yang bilang gini, dalam Bible, coba kalau di Indonesia ya kamu pasti tapok mulutmu di polisi. Aduh, sampai teman saya dibilang, kafir loh. Nggak apa-apa. Orang kafir itu kan dikasih Tuhan. Nggak ada Tuhan mengasihi orang Islam. Orang Islam kan bahan bakar api neraka sudah tertulis di Al-Quran. Buat teman-teman ya di luar yang punya lifestyle juga seperti saya. Kenapa ketawa? Dia bilang orang mereka bahan bakar neraka, Pak. Nih, saya bacakan ayatnya ya, orang yang akan masuk neraka nih ya. Dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musholin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu yang sholatnya tidak mengerti. Itu satu. Yang kedua, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Surat
19 Maryam ayat 71 mengatakan, tidak ada seorang pun daripadamu kecuali mendatangi neraka. Hal itu sudah kuat, merupakan suatu kepastian yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Coba bayangkan, mendatangi neraka sudah dipastikan dari Tuhanmu. Pak, apa nggak ngeri? Ulangin lagi, Pak. Nah, ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladinahum ang salatihim sahun. Surat Al-Maun, surat 107 ayat 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai. Arti lalai itu tidak mengerti apa yang dibaca di dalam sholat. Udah, orang sholatnya aja, ibadahnya aja mau ke neraka. Nah, karena apa? Surat An-Nisa ayat 43 berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat seperti orang mabuk sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Jadi jelas, apa yang dikatakan di dalam sholat itu harus mengerti. Nah, kalau tidak mengerti, maka sholatnya pawailul. Arti pawailul itu kecelakaan lah bagi orang yang sholat. Tidak ada orang sholat masuk surga. Tuh, yang pertama. Yang kedua, surat Maryam ayat 71 mengatakan, Wa in minkum illa wariduha kana ala robika hatman makdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan dari Tuhanmu. Mendatangi neraka sudah ditetapkan. Ya. Terus ayat 72-nya, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang Islam. Tidak ada ayat 72 mengatakan orang Islam masuk surga. Oh, orang Islam itu orang beriman. Nggak ada. Orang beriman itu orang Sabi'in, orang Nasoro, orang Yahudi. Itu orang beriman, bukan orang Islam. Oh, mau bilang apa lagi dengan saya? Nggak ada ayatnya orang Islam masuk surga. Nggak ada ayatnya orang Islam akan diselamatkan. Itu kata Quran. Betul. Coba mau dialihkan kemana lagi? Katanya baca ayat 72-nya. Surat Maryam 71 dan ayat 72-nya baca kan ya. Dibaca juga ayat 72-nya bukan untuk orang Islam. Tapi ayat 72 untuk orang yang beriman dan bertakwa. Nah, siapa yang beriman dan bertakwa? Yaitu pengikut Yesus. Yang iman kepada Yesus. Ya ada di situ. Aduh. Muhammad tidak akan turun menyelamatkan, memberi syafaat, tidak ada. Silahkan cari ayatnya kalau ada Muhammad akan memberi syafaat di hari kiamat. Nggak ada. Atau Muhammad akan turun lagi di hari kiamat, tidak ada. Jadi jangan tertipu, saudara. Jangan mentang-mentang mayoritas. Tidak mungkin salah, bisa saja orang mayoritas itu justru yang salah di hadapan Tuhan. Contoh, orang berhaji itu mayoritas. Tapi kata Tuhan justru orang berhaji itu orang yang menyimpang dari Tuhan. Batu dicium-ciumin, batu disembah. Sehari semalam 5 kali. Itu yang nggak benar di hadapan Tuhan. Islam tidak boleh musyrik. Kenapa batu dicium? Musyrik itu. Ya, dengerin nih orang Kedar. Ya, karena saya berani berbicara karena mengalami. Dan itu pengalaman saya dulu sebelum percaya Yesus. Iya, sama, saya juga begitu. Batu dicium, diputerin kayak anak kecil. Lempar jumroh, katanya ngelempar setan. Setan dilempar di Arab, pada ngamuk di Indonesia, pada demo.
Aduh, itu lucu banget Bapak. gitu. Setan Iya. di Arab, Setan dilempar di Arab, ngamuknya di Indonesia. Pak Jokowi mau diturunin. Para kadrun. Udah pada baliklah ke Arab lu ah. Jangan bikin ribet di Indonesia. Ada pulau di Indonesia yang luar biasa. Tidak ada adan, tidak ada apa. Ada. Luar biasa. Maju lagi daerahnya. Iya. Ya. Saya udah pernah Tidak ada adan. Saya udah traveling kemana-mana ya. Ada memang tempat yang damai gitu loh. Kalau di sini, kalau di tempat saya ada yang begitu ditimpukin, Pak. Iya, justru di Al-Quran itu saya bacaan adan saya nggak nemu itu di Al-Quran. Jadi itu mereka mengada-ngada. Nggak ada bacaan adan. Mereka menjawab katanya ada di Quran, di surat Al-Jum'ah. Bunyinya bukan begitu. Ya, ada katanya syahadat di Quran. Nggak ada 2 kalimat syahadat di Al-Quran, silakan cari. Nah, mau saya bayar 500.000 satu ayat. Ditantangin. Aduh, saya tantangin kalau ada yang menemukan 2 kalimat syahadat di Al-Quran, saya bayar satu ayat 250.000. Jadi 500.000 2 ayat. Syahadat Muhammad sama syahadat Allah dan syahadat Muhammad. Kalau ada jadi 500.000 2 ayat, silahkan kalau ada tunjukkan ayatnya. Nggak ada itu. Ya, saya dari kecil baca Quran, nggak nemu saya. Makanya jangan mau dibohongin saudara dengan katanya ini perintah Allah. Bohong, adan itu bukan perintah Allah, itu perintah kok. Perintah si itu Habil dulu, perintah si apa namanya Bilal. Ya, perintah Bilal adan itu bukan perintah Allah. Mau aja dibohongin Bener kan Bilal yang adan pertama? Benar, Pak. Nah, itu yang diikutin. Rukun Islam katanya perintah Allah. Urus Nawawi yang ngarang. Dasar tipu loh. Orang Indonesia mau ditipuin terus. Udah nyadar lo pada balik ke Arab sana. Bikin rusuh di Indonesia. Ya, kayak di Habib Rizik nggak balik-balik. Udah betah di sana jadi tamu apa namanya istimewanya Raja Salman. Ya. Masa tamu istimewa Raja Salman di penjara, kan aneh. Ya, perlu bayar lagi. Kalau tamu istimewa kan nggak perlu bayar. Hotelnya gak berbintang. Ini hotelnya Prodeo di Arabnya, kan aneh. Tamu istimewa dikasih hotel Prodeo gratisan. Makan gratis yang sama terong, rebutan itu harus itu namanya di sana itu ada penjara Kubri itu kan Sijin, itu nama Sijin itu penjara kalau di Arab itu bahasa Arabnya Sijin. Jadi Sijin jin itu keluarnya dari penjara itu semuanya. Makanya yang bisa mengislamkan jin itu hanya Nabi Muhammad, yang nabi lain nggak bisa mengislamkan jin karena memang dia ya jago lah untuk mengislamkan jin. Jin itu kan bangsa setan, jadi kebanyakan ya mereka di makanya ya. Jadi kayak piara-piara iblis ya gitu ya. Ya semacam itu, karena ada di surat 72 surat jin ayat 19 mengatakan ketika Muhammad hamba Allah berdiri menyembahnya, jin-jin itu hampir mengerubutinya. Jadi ya karena junjungannya ya dikerubutin lah. Begitu. Jadi jangan lagi orang Indonesia tertipu lah dengan bahasa-bahasa Arab yang tidak bisa mengerti. Sekarang sudah merdeka. Waktunya merdeka dari Sabang sampai Merauke. Dari kota sampai ke pelosok desa. Benar-benar dibongkar. Indonesia ini sekarang sedang diinjek-injek oleh Arab ya, sedikit-sedikit menghina agama, sedikit-sedikit menghina agama. Itu sebetulnya politik Arab membungkam supaya orang Indonesia tidak boleh membongkar rahasianya dia menjajah Indonesia. Ya. Ani suaya kayak ita kalam. Min ita kalam. Ita Arabi? Ya. Hani suaya kayak ita kalam.
Iswi kahya. Abu ya. Halo. Iya, Inta min Pak. Arobi. Halo. Iya. Inta min Arobi. Halo, Pak. Mana yang tadi ngomong Arab tuh? Siapa tadi yang ngomong Arab tadi? Iya. Men, entah Nggak kenapa ada, Robi. Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang ngomong Arab, Pak. Si Bapak Tadi saya doang dengar. yang ngomong Arab. Tadi saya dengar, Nggak ada, mau Pak. saya layanin makanya. Iya. Kedengaran Iya, saya isu juga. kata kalam. Nah, itu Makanya mana yang mau ngomong bahasa Arab dengan saya? Merasa nggak terima dibilang Arab menjajah. Emang benar. Bahasa harus Arab, sholat harus Arab. Itu nggak menjajah Indonesia. Bahlul ente loh. Ini ada Pak Jamas ini, ada Pak Perianto nih. Mungkin ada pertanyaan Pak Peri untuk Pak Kaci. Silakan. Ya, shalom, selamat malam Pak Muhammad Kace. Malam. Iya, salam juga. Ya, maaf saya baru ikutan, kebetulan tadi juga saya ada live streaming di channel saya, Pak. Oh, iya. Ya, channel saya ada dua, ada Bukit Zaitun Ministries dan ini juga ada di nama saya sendiri Prianto Samasi gitu. Jadi baru saya dikirimin link sama Ibu Lin nih. Jadi baru masuk gitulah. Iya. Oke, mantap. Selamat datang, sampai jumpa, sampai ketemu ya di dunia maya. Amin. Yes. Dan nanti Bapak ketemu lagi sama Pak Perianto. Iya. Pak Perianto semoga. Aslinya dari mana? Saya asli Nias, Pak. Oh, Nias. Sumatera Utara, Nias, ya benar. Ya, jadi kalau ada sedikit bahasa yang kurang mengerti dari saya, maklum saya dari Sunda asli. Jadi dengan Nias tentu tidak akan sama ya. Ya. Ya, apalagi dengan Arab lebih jauh lagi nggak bakal sama. Benar. Tapi Nias dengan Sunda yang penting NKRI itu aja prinsip kita. Amin. Merdeka, Pancasila, sudah 75 tahun. Harga mati, tidak boleh diganti-ganti dengan bahasa lain ya. Betul, Pak. Yes. Gitu. Kita harus pertahankan Indonesia. Makanya saya berani berbicara karena saya punya hak sebagai bangsa Indonesia yang baik, harus mempertahankan negara Indonesia dari ancaman politik Arab, dari ancaman politik luar negeri. Ya, saya buka Arab ini menjajah menggunakan memperalat para ulama. Ya, saya bongkar. Biar pada dengar nih semuanya di Indonesia. Halo Pak Kace. Siap. Ibu Lin. Kira-kira kalau dibanding-banding keras Pak Kace sama Pak Saifuddin Ibrahim nih kira-kira ya. Bisa jadi. Pak Ibrahim dengan Pak Kace sama-sama keras ya memang. Sama-sama keras ya. Menunjukkan kebenaran, membongkar. Tapi dulu juga Pak Ibrahim sempat heboh ya karena penginjilan. Sekarang yang heboh Pak Kace karena membongkar isi dalam-dalamnya Arab. Itu mungkin yang membuat mereka lebih marah ke Pak Kace dibanding ke Pak Ibrahim. Begitu. Tapi memang dahsyat kedua orang ini ya, Pak Ibrahim dan Pak Kace. Saya sih yakin pasti akan banyak orang-orang seperti Pak Kace dan Pak Ibrahim. Itu tadi teman Bapak ya yang Bapak bilang satu jurusan, satu perguruan itu juga sudah menerima Kristus. Saya yakin akan banyak terlahir orang-orang seperti Pak Kace dan Pak Saifuddin terlahir memberitakan secara keras. Mereka diajarkan Islam secara keras dan sekarang mereka juga membongkar Islam secara keras gitu. Saya hanya wadah di sini, saya hanya wadah untuk mereka-mereka yang ingin memberitakan begitu. Karena yang pertama saya sudah tidak punya lagi kitab-kitab yang
apa sih yang Bapak punya sudah nggak punya lah. Oke, ini ada yang minta link untuk masuk, bentar ya. Iya. Ini lucu, ini orangnya lucu banget. Namanya Tanpa Rugi. Oh, si Pak Kece. Tanpa Ragi. Enggak, Tanpa Rugi, bukan Tanpa Ragi. Oh, gitu. Ini Pak Kece mungkin ada masalah dengan HP-nya. Tunggu aja, kita tunggu. Jadi saya yakin sekali ya, akan banyak orang-orang seperti Pak Aceh ini, seperti Pak Saifuddin, seperti Bu Fatimah, Fatimah Sakdiah juga. Sakdiah juga membongkar dalam-dalamnya, semuanya dibongkar. Akan banyak sekali. Akan banyak sekali, dan itu mereka akan terlahir setiap hari. Yang kita harus berikan adalah support-nya. Mereka harus kita kasih wadah untuk istilahnya untuk memberitakan kebenaran gitu, karena mereka benar-benar membutuhkan wadah. Kalau nggak dikasih wadah, nggak dikasih tempat untuk memberitakan, maka kebenaran itu nggak akan kelihatan gitu loh. Mereka nggak akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang palsu, mana yang asli, mana yang jalan memberikan keselamatan, mana yang jalan memberikan kehancuran. Jadi harus banyak nih orang-orang seperti Pak Aceh yang harus kita bantu untuk beri wadah, kita bantu secara finansial juga, kita mesti lindungi mereka juga supaya mereka bisa bebas untuk memberitakan kebenaran. Ini sangat powerful, ini powerful sekali. Karena banyak orang yang istilahnya masih belum belum mengerti. Mereka cuma ikut-ikutan aja ya, seperti keluarga saya. Bapak saya ya cuma ikut-ikutan aja, meskipun dia nggak ngerti artinya itu apa. Bismillahirrahmanirrahim sendiri dia nggak ngerti artinya apa. Dia baca Al-Fatihah juga dia nggak ngerti artinya apa. Pokoknya asal baca, pokoknya hafalan, pokoknya pahala, semuanya pahala. Kenapa Umar? Jangan bisik-bisik dong kalau ngomong. Dimatiin. Oke, kayaknya udah cukup ya sampai di sini. Pak Kacinya mungkin sedang istirahat, kan sudah malam juga di sana ya. Iya, benar-benar. Terima kasih Pak Kaci, terima kasih Umar, Pak Yuli, dan Pak Peri. Terima kasih buat semua dukungannya yang mendukung channel ini, ada di description-nya di bawah ya. Dukungannya bukan untuk saya, tapi dukungannya adalah untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang memberitakan dan sedang membutuhkan, begitu. Saya puji Tuhan mendapat banyak berkah dari Tuhan, dan saya akan melemparkan berkah-berkah itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Makanya saya cantumkan naskahnya di tanpa zakar. Tadi bukannya tanpa rugi, Pak. Gitu. Ganti nama. Pak Kacenya sudah istirahat, sudah malam di sana ya. Sudah malam di tempat Pak Kace, dan dia mesti banyak istirahat karena setiap hari dia punya schedule untuk live streaming. Setiap hari dia memiliki schedule untuk memberitakan kebenaran, dan kita harus dukung. Saya sangat mendukung Pak Kace dan teman-teman yang memberitakan kebenaran. Saya juga minta dukungan teman-teman ya untuk subscribe di channel saya ya, agar saya bisa funds yang saya terima, kalau saya terima dari YouTube ini ya, itu semua akan larinya ke teman-teman Murtadin. Semua larinya
Katanya dia Pak KC kehilangan linknya. Bentar saya kirim. Aduh. Bentar ya. Itu ada suara apa? Oke, itu tadi Pak KC katanya linknya kehilangan sinyal, terus linknya hilang. Jadi saya udah kirim lagi. Nah, muncul. Ini dia nih Pak KC. Kenapa bisa hilang ya? Aduh, ada aja. Setan Pak, biasa Pak, setan Pak. Iya, setan coy. Aduh. Ya. Apa kabar Pak? Shalom. Baik Pak, salam juga. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya tanpa jakar. Oh, tanpa jakar. Kasihan atuh ya. Gimana? Pak, kalau bongkar dalam-dalam gitu gak bahaya Pak? Biarin aja, selama masih hidup, masih bisa bicara aja. Bahaya mah bahaya di mana-mana juga ada. Saya sih setuju ya. Yang penting kita penyampaiannya sesuai fakta yang tertulis. Kita nggak ngarang-ngarang. Oh iya. Nggak masalah. Yang saya kritisi kemarin itu waktu penangkapan Pak Ade. Tahu ya Pak ya? Pak Ade. Tahu. Itu Kristuber kita ada dua pihak itu. Yang pertama dia memihak jeblosin aja. Karena memang kasar sih. Kita juga nggak setuju ya dengan omongan seperti. Tetapi kita harus mikir. Dia itu udah tanya tapi nggak ada yang jelasin kan? Dan yang dia tuju itu saya percaya bukan orang yang baik-baik ya, yang seperti ya Bapak tahu yang jadi apa Bang Toyib itu kan ya, orang-orang seperti itu yang dituju kan sebetulnya, yang ingin negara-negara khilafah. Oh iya. Nah itu yang nggak pernah dipikirkan sama Kristuber di Indonesia ini. Main aman. Benar. Saya kemarin seneng lihat layar teologi, itu bagus. Walaupun yang pertama waktu pelaporan Pak KC itu dia sempat ada kontroversi ya, tapi endingnya bagus. Saya kritik endingnya bagus, tapi saya nggak tahu motifnya dia apa, nggak tahu. Tapi endingnya bagus. Yang video pertama saya komentar kurang respect karena memancing ya. Tapi endingnya bagus. Yang ini saya ngelihat layar teologi bagus sekali. Bagus sekali. Terus Alek TV bagus. Terus kemudian siapa itu, ada yang pemuda dari luar pulau juga bagus. Tapi yang Kristuber yang gede-gede malah nggak tahu ya, malah menjatuhkan saudara kita sendiri. Cari aman. Benar. Dia nggak ngerti, malah di channel dia ada muslim masuk, namanya siapa itu? Namanya kalau nggak salah sering kok dia masuk. Bukan, satunya lagi. Jakar naik. Bukan, itu kan kalau Jakar naik itu orang kita. Oh gitu. Sering kok masuk di channelnya Pak Yusuf Manugulu. Iya. Sering mengkritik Mutadin. Sering ngetes gitu. Hal-hal yang nggak penting itu ditanya. Nah itu malah ditanggapin baik. Malah di channelnya Kristuber malah dia dakwah dibiarin.
Kan bodoh. Padahal subscribe-nya dia besar. Iya. Di balik itu saya tahu dia punya muka dua, saya tahu. Kalau dia nggak setuju, ya konsisten dong, ya. Benar. Orang Kristen ini cuma membela. Selama ini terbungkam, dengan adanya YouTube ini kita suarakan. Oh iya, kesempatan ini. Iya, kalau ada yang musibah, ya kita harus dukung juga, walaupun kita nggak membenarkan ya. Kita harus tetap dukung. Kalau ditangkap, ya tangkap semua itu ustadz-ustadz yang kurang ajar itu, yang menista. Oh iya. Mualaf-mualaf itu yang menista itu tangkap semua. Itu baru adil. Jangan ngomong cuma sisi jeleknya aja ya. Iya. Ya memang salah, ngomong seperti itu salah. Cuma jangan tutup mata juga. Mualaf-mualaf itu banyak yang menista. Itu tangkap sekalian. Iya. Ngomongnya aja di luar konteks dia. Iya, itu udah menista, ngawur lagi. Benar. Ya, karena memang yang menilainya kadang-kadang ilmunya sama, ya begitulah terjadinya. Iya. Gitu. Itu bullying. Saya akan maju terus. Saya simak. Jadi kalau simak, ada pembicaraan, kalau ada pembicaraan yang saya kira penting, saya mundur, tapi saya menyimak semuanya. Oh iya, penting. Iya, penting untuk dibicarakan ya. Sesama Kristuber, saya support semua Kristuber. Saya support semuanya, meskipun mereka kasar, gimana pun ya. Yang kasar-kasar ini, Kristuber yang kasar ini, sebenarnya mesti ya. Ini streaming ini biasanya kita disadap sama Muslim menjawab gitu. Makanya saya tegas karena memang saya sebagai bangsa Indonesia harus tegas mempertahankan Indonesia. Betul, Pak. Betul, Pak. Mempertahankan kebenaran. Kalau kata Quran benar ya benar, kata Alkitab benar ya benar. Saya tidak bisa menyimpang-nyimpangkan. Justru mereka terkontrol oleh saya, menyimpangnya mereka itu terkontrol sama saya. Mereka makin gelagapan sekarang. Iya, makin salah panik, satu contoh, makin panik mereka. Salah satu contoh, di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah. Itu yang mereka sekarang mencari di Al-Quran, nggak bakal ada sampai kiamat, nggak bakal ketemu. Saya giring ke arah sana opininya. Aneh ya? Iya. Yang nggak ada di Al-Quran, diada-adakan mereka. Ya, saya murtad bukan orang bodoh, saya bukan tidak ngerti Al-Quran, justru karena saya mengerti Al-Quran yang diada-adakan oleh para ulama, yang tidak ada diada-adakan oleh para ulama di dalam khotbahnya saya bongkar sekarang, itu kebohongan lah, gitu, itu kebohongan, ya. Itu bisnis, Pak. Itu dia bisnis mereka. Makanya bisnis mereka kalau nggak laku lagi sejak saya tampil, ya jangan salahkan saya karena mereka berbohong soalnya. Mengada-ngadakan dusta gitu. Itu lahan subur, Pak. Nah, nanti kan Muhammad KC yang diundang ke istana, diundang ke Masjid Taklim. Iya, benar. Ya, itu karena Muhammad KC ini berbicara fakta, bukan mengada-ngada. Itu makanya mereka gelisah sekarang karena para mualaf ini kebongkar kebohongannya. Kita nggak ada ajaran takiyah, Pak. Iya, benar. Kenapa saya sekarang belak-belakan? Karena ini pasti nanti disadap oleh si Muslim menjawab. Mereka Muslim menjawab cuma menunjukkan di mana alamat saya, posisi saya, yang dinilai mereka itu cuma topi, simbol-simbol Islam, kopiah, itu yang mereka nilai. Bukan esensi yang kita bicarakan. Jadi mereka itu sudah kehabisan dalil. Mereka sebenarnya
cari makan dari Oh iya, cari karena saya makan, juga tahu benar. ya ada video kesaksian saya yang disanggah-sanggah ya mereka Oh iya, mengada-ngada, saya banyak betul-betul mengada-ngada. ya Nggak apa-apa, sama-sama bisnis, jadi sesama pembisnis iya, jangan jadi saling mendahului lah. Bareng-bareng aja. cari makan dari kita, cari makan semua. Enggak, tapi bahaya Benar. itu. Kesaksian tuh Hah? disanggah-sanggah. Bahaya Bahayanya? Iya. Bahayanya? Enggak, Muslim menjawab itu bahaya itu. Itu channel-channel Oh, iya. provokator itu. Iya, Karena membongkar alamat orang. Yang Iya. pertama saya laporkan ini Muslim menjawab. Karena apa? Dia membuka identitas alamat saya. Nah ya, itu kurang ajar. Biar tahu nih, kurang ajar itu. Dia sebagai apa? Dibuka semua. Iya. Nggak perlu itu rahasia alamat orang lain dibongkar. Ya, itu udah fellow nih kalau di sini, Pak. Itu hak kepolisian yang membongkar, bukan Muslim menjawab. Kalau memang mau menjawab, jawab aja apa yang disampaikan Muhammad KC. Iya. Sesuai dalil, kalau punya dalil. Ya, jangan yang dibongkar rahasianya alamatnya di sini dibagikan ke temannya, ke iblis-iblis yang lain, begitu. Ya, karena yang suka membunuh dan membinasakan itu kan iblis. Iya. Ya, karena saya tahu iblis itu, jangan sampai alamat saya dibagikan ke iblis gitu. Saya tahu iblis tidak suka dengan kebenaran, dibongkar kebenaran ini mereka nggak suka. Karena apa? Calon neraka akan lepas pada masuk surga semua. Mereka mempertahankan calon neraka, mereka mempertahankan sholat sembah batu, mereka mempertahankan sujudnya kepada batu, dibongkar sama Muhammad KC gitu. Iya. Karena Muhammad KC tahu persis. Manusia munafik gitu ya. Manusia munafik itu, Muslim menjawab itu. Bukan menjawab, mereka nggak bisa menjawab apa yang Muhammad KC sampaikan, nggak punya dalil dia untuk membantah. Ya, karena apa? Mereka bilang kitab kuning ini ajaran kitab SD. Ya kitab SD yang mereka lakukan, bagaimana mau ngejar saya ilmu yang sudah SMA, kan begitu. SD paling belajarnya ini huruf apa, bentuknya seperti apa, ini tanda bacanya begini. Nah itu anak SD. Gitu. Makanya pertama kali mengkritiki saya si channelnya Sugi Kistrologi, oh baca mahorijul hurufnya saja salah, terus mad badal mad tobi'inya salah, idgomnya salah, idharnya salah. Memangnya saya nggak ngerti cara baca Al-Quran panjang pendek, ya kan? Gitu. Jadi yang dinilai dari panjang pendeknya. Padahal bukan itu yang harus dinilai, esensinya yang saya baca itu kemana dan harus bagaimana. Bukan cara bacanya, nggak bisa mereka, karena pendidikan SD-nya mereka muter-muter di huruf mereka, bukan di memahami kalimat, bukan muter di huruf. Contoh, dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka cuma bisa gede-gede kepala, artinya la ilaha illallah itu nggak ngerti dia. Kenapa saya bilang nggak ngerti? Masih banyak sembah batu, masih banyak sembah gesper, masih banyak sembah isim jimat. Nah, kalau ngerti la ilaha illallah, semestinya seperti Muhammad KC, tidak menyembah berhala selain daripada Allah, kan begitu. Muhammad KC sudah menemukan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Makanya tidak ada Tuhan selain daripada Yesus Kristus. Amin, Pak. Begitu. Jangan digantikan. Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang wujud. Karena di dalam kitab Tijan Daruri, tauhidnya anak SD, itu dikatakan wujud kidam bako muholapa tulil hawadisti kiamuhu binapsihi wahdaniyat kudroti rodat. Itu lagu kecil dulu begitu. Itu Tijan kitabnya. Tijan itu ada belajar tauhid anak SD. Begitu. Nah, mereka tidak mengerti wujud Allah. Mereka hanya bisa mengatakan Allah itu wujud, tapi wujudnya apa? Ternyata batu lagi yang disembah.
ngadepnya ke Padahal, sana. ngadepnya ke sana lagi ke batu. Katanya harus nyembah Allah. Kenapa yang disembah batu kan? Ini yang mereka bikin gelisah ini pembicaraan Muhammad Kece. Karena orang sudah mendengar pembicaraan Muhammad Kece tidak mungkin jadi mualaf. Karena mengerti, oh kata Muhammad Kece juga sama batu, orang Islam ngapain ikut Islam. Dan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Nggak ada ayatnya Islam diselamatkan, nggak ada. Tetap Al-Quran berbicara yang akan diselamatkan itu orang yang beriman dan beramal soleh, udah itu. Bukan orang yang berislam. Islam tidak termasuk beriman. Begitu. Kalau orang beriman, pasti bisa Islam. Tapi kalau orang Islam nggak bakal bisa iman. Gitu. Karena mereka merasa benar. Ya. Itu gimana tuh? Jadi, orang Islam nggak mungkin beriman. Orang beriman mungkin Islam. Kalau iman, ada sejak zaman Ibrahim. Abraham itu bapaknya orang beriman. Iya, betul, Pak. Kalau Islam mulai ada sejak Muhammad. Mendirikan agama. Sejak Muhammad menjadi nabi, itu Islam adanya. Tapi katanya mulai zaman Adam udah Islam agamanya. Bukan Islam, Muslim. Kalau Muslim benar. Islam Muslim. katanya. Wah, enggak, itu enggak ada tulisannya. Coba tanya ayatnya di mana? Ada enggak ayatnya? Pasti dia kelebekan. Mati kutu ditanya ayat. Nggak bisa bergerak dia ditanya ayat. Ayatnya mana? Waduh, udah bangkrut dah. Bangkrut ditanya ayat pasti bangkrut dah. Jangankan ditanya ayat, jangan ditanya ayat tentang Adam Islam. Iya betul Bang. Muhammad Kacek. sunat Betul, saja, Bang. Muhammad sunat saja nggak ada ayatnya di Al-Quran. Muhammad sunat. Iya. Makanya kulupnya panjang dia. Iya, masih kulup dia. Ya, kalau orang nggak sunat kan kulupnya panjang kan? Benar nggak? Ya, soal itu kan tidak melanggar konstitusi. Saya menceritakan tentang kulup. Mereka juga sering mengatakan Yesus disalib, bukan Tuhan, kan begitu. Ya, karena sasarannya pasti ke sunat. Kalau kamu murtad udah sunat belum? Pasti begitu tanyanya. Iya. Begitu. Jadi sasarannya itu aja karena mereka nggak punya dalil yang rohani. Itu pasti sasarannya ke tentang sunat, tentang makanan, pakaian, itu yang mereka utamakan. Tentang hal-hal duniawi, rohani mereka nggak ngerti. Tuh. Makanya tidak bisa mengomentari Muhammad Kaceh yang sudah rohaniawan. Haleluya. Haleluya. Silahkan yang bisa ngomentari. Saya open dikritik, tidak alergi. Ya, kalau memang punya dalil untuk kritik silahkan. Untuk menyanggah silahkan. Ya, asal bisa aja cari dalilnya. Betul. Gitu. Ya. Kalau nggak punya dalil, paling dalilnya oh bodoh. Oh, Muhammad Kaceh nggak berilmu. Oh, dasar bodoh makanya murtad. Justru karena pinter saya murtad. Gitu. Yang bodoh belum murtad. Kenapa? Masih muter-muter di kitab kuning. Padahal udah jelas di sana Pak ya, jalan yang lurus itu udah Isa. Oh jelas, itu Isa Al-Masih jalan yang lurus. Kenapa mereka nggak mau ngikutin? Itu bodoh mereka. Makanya tiap hari masih minta doanya, tunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus. Berarti kan orang bodoh udah ditunjukin ada Yesus. Kenapa masih bertanya? Kan itu bodoh kan? Iya. Begitu. Dungu Pak, dungu. Silahkan dikomentari oleh Muslim menjawab nih. Mereka bodoh. Kenapa? Karena masih bertanya ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus sudah jelas. Itu karena tidak mengerti atau karena bodoh? Kan begitu pertanyaan kita. Woi, itu siapa itu? Lanjut. Naik nih. Ada satu siapa? naik nih. Silakan.
Kita lagi ngomong apa di sini? Tampar lagi. Kenapa kalian ketawa-ketawa? Apa yang itu? Apa yang itu? Cakar lu di gua. Saya bukan tentara. Iya. Saya Zakir Naik. Saya abangnya Dr. Zakir Naik. Zakir Naik. Tadi ada ngomong Arab, saya pikir orang Arab, saya hajar dari bahasa Arab lagi. Lulusan Universitas Kayalan Vatikan. Vatikan benar. Jurusan Tanah Abang. Parah itu. Awas makanya jangan terlalu ngaku-ngaku terlalu jauh lah. Jangan naik tinggi-tinggi, nanti jatuh sendiri sakit. Saya mau turun nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Nggak ada turun haji, semuanya naik haji. Betul. Nggak ada turun haji, nggak ada. Iya, naik haji semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya kalau gini kan enak nih, lucu-lucuan begini. Nggak ada yang terlalu serius lah diomongin, nggak ada yang kasar-kasar. Ya. Gitu loh. Dunia ini memang tempat bermain. Adunya'u la'ibun kata bahasa Arabnya. Dunia itu tempat bermain. Makanya bermainlah seasik mungkin. Begitu. Makanya di Arab itu ya. Tadi Pak Dr. Zakir Naik bilang dia ini lulusan Hayalan Vatikan jurusan Tanah Abang, Pak. Ya, betul. Saya lulusan terbaik. Di Vatikan Tanah Abang ya? Iya, jurusan Tanah Abang, Pak. Jurusan Tanah Abang. Jangan salah ya. Bukan jurusan Grogol, jurusan Tanah Abang saya. Tanah Abang Bekasi biasanya 52. Mayasari 52. Aduh, Mayasari 52 AC. Ini lagi seru sebenarnya, lagi seru ya, lagi rame-ramenya. Tapi berhubung ada yang ngantri komputer saya gitu loh. Boleh. Ada yang ngantri komputer saya, ditungguin sama suami. Dia mau bikin apa sih? Dia mau bikin khotbahnya dia untuk minggu ini. Jadi mungkin kita lepas doa dulu ya. Nih siapa yang mau pimpin doa selain saya? Pak Satir mungkin, Pak Dr. Satir mungkin mau pimpin doa nih. Ya, Satir bahasa Arabnya pinter. Nah, itu Satir dia. Naik. Ayo Pak Dokter, silakan kita pimpin doa untuk tutupan. Berdoa. Ya. Kita mau bersolawat bagi Nabi? Oke, Dokter Satir Naik. Oke, boleh. Atau boleh. kita mau bersyahadat? Kita bersyahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Yesus. Amin. Dan tanpa lagi adalah utusannya. Amin. Itu dia Rasul terakhir tanpa lagi. Luar biasa. Mantap ini. Nabi terakhir tanpa lagi. Ya sudah ya, saya pergi dulu. Saya lagi ada urusan ya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah Nabi terakhir di per-YouTubean. Udah bikin rame acara lucu. Kita pasti sambung lagi ya. Besok sih kita ada pengajaran untuk Putri. Jadi khusus untuk Putri besok nih. Sekarang kita rame-ramean aja lucu-lucuan. Oke. Pak Zakar, Pak MKC, Pak Zakar, Pak Ferianto, Hussein juga ya. Terima kasih Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan Engkau berada di antara kami untuk memberikan kami terima kasih Tuhan. Kesenangan ya, kebahagiaan, keceriaan karena semuanya ada. Amin. Dalam nama Yesus kami berterima kasih. Oke deh Pak. Amin. Shalom. Shalom semuanya.